Kalau cinta tuh ikhlas, bahagia tanpa terpaksa, yang penting dia bahagia. Ya, bahasa cinta tuh seperti itu, ikhlas tanpa terpaksa, yang penting bahagia, dia maunya apa, itu bahasa cinta. Tapi kalau bahasa cinta yang sudah dilandaskan pada Allah, ikhlas, yang penting dia taat pada Allah, maka aku akan bahagia melihat dia. Karena cinta yang terpenting bagi seorang muslim tatkala mencintai makhluknya, yang penting dia bahagia di dunia dan akhirat. Kita ngelihat dia senang di dunia, nanti di akhirat dia masuk surga, kita juga senang. Nah, nanti Allah kabarkan. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah tuh beda dengan manusia. Kalau manusia itu mengenal dulu kemudian cinta itu manusia. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, itu manusia. Manusia tuh gitu. Tapi Allah beda. Allah tuh cinta dulu kemudian mengenal. Ya, itu Allah. Jadi yang belum mengenal Allah, maka enggak usah kenal Allah, tapi cinta dulu dengan Allah. Cinta aja dulu udah. Ya. Nanti kemudian Allah kenalkan. Seperti itu. Kalau sudah kenal, kalau sudah tahu, kalau sudah ma'rifat, ini kalau dalam tasawuf ma'rifat, ya, maka sholat tahajud dari isya sampai subuh tuh nggak kerasa. Itulah. Zaman sekarang hampir nggak ada yang seperti itu, ya. Maka tingkat ibadah yang paling kuat tuh seperti itu. Tatkala kita ibadah menghadap pada Allah, kita menikmati itu. Sebenarnya kalau udah cinta pada Allah tuh nggak ada yang berat. Kalau kita ibadahnya masih berat, itu tandanya cinta kita belum sampai dengan hakikat cinta. Allah tuh mesti nggak sih dicintai? Ya mesti. Orang nggak kelihatan, ya cinta sejati gitu, nggak perlu melihat, nggak perlu memandang. Ya, kalau kalian masih melihat, kalian masih membutuhkan perhatian dia, itu namanya bukan cinta sejati. Kalian butuh. Ya, harus bedakan nih antara cinta dan butuh. Orang yang cinta itu nggak butuh dengan perhatian dia. Ya, orang yang cinta itu nggak butuh. Ya, bahkan dengan rasa cintanya dia ke kita, tapi dengan dia merasakan dia bisa mencintai dia, itu sudah gembira. Makanya dalam prinsip cinta itu nggak ada yang namanya kecewa, nggak ada. Kita sudah mencinta dengan tulus tapi dia selingkuh, itu bukan cinta. Itu artinya dia butuh dengan perhatian dia. Cinta sejati ya seperti itu, nggak ada kecewanya. Yang penting dia bahagia, saya senang. Dia bahagia dengan orang lain, nah, saya senang. Ada yang kayak gitu? Ikhlas. Yang penting dia bahagia. Ya makanya hati-hati ya. Cinta itu harus dibarengi dengan cinta pada Allah. Kalau nggak dibarengi dengan cinta pada Allah, buta. Kalian sengsara, yakin sengsara. Ya. Karena cinta tuh nggak mengenal warna merah, warna hijau, warna kuning, nggak mengenal. Semuanya indah kalau sudah mencinta. Makanya jangan pernah mencinta kepada makhluk tanpa didasari dengan cinta pada Allah. Sengsara. Ya, kamu hanya menjadi alif lam samsiah. Ya, ada alif lamnya tapi nggak kebaca. Kamu hanya memberikan perhatian tapi nggak dianggap. Iya. Tapi orang udah cinta ya bahagia aja. Ya. Ada yang berjalan dari Desa Kroya sampai Pertamina Pejaten karena cinta. Subhanallah. Itu karena cinta. Makanya capek cinta itu tanpa didasari dengan kecintaan pada Allah.
Makanya cintanya seorang muslim itu harus dilandaskan dengan cinta pada Allah, ya. Kamu cinta ke dia selagi dia taat pada Allah, ya. Yang penting dia tuh sholat, yang penting dia tuh soleha, ya, itu yang pentingnya, ya. Yang penting dia soleha, menjalankan perintah Allah. Dia nikah sama orang lain, nggak apa-apa. Itu cinta pada Allah tuh gitu. Bisa nggak gitu? Insya Allah. Susah, ya. Makanya hati-hati kalian bilang-bilang cinta tapi masih kecewa, bilang-bilang cinta masih mengeluarkan air mata seakan-akan kalian menjadi orang yang tersakiti. Itu bukan cinta, itu artinya butuh. Kalau cinta tuh ikhlas, bahagia tanpa terpaksa, yang penting dia bahagia, ya. Bahasa cinta tuh seperti itu, ikhlas tanpa terpaksa, yang penting bahagia, dia maunya apa, itu bahasa cinta. Tapi kalau bahasa cinta yang sudah dilandaskan pada Allah, ikhlas, yang penting dia taat pada Allah, maka aku akan bahagia melihat dia. Karena cinta yang terpenting bagi seorang muslim tatkala mencintai makhluknya, yang penting dia bahagia di dunia dan akhirat. Kita ngelihat dia senang di dunia, nanti di akhirat dia masuk surga, kita juga senang. Nah, nanti Allah kabarkan. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Misalnya kalian di dunia cinta ke si A, makhluknya Allah, perempuan, ya, kalian landaskan cinta itu dengan kecintaan pada Allah. Kata Allah, kalau belum halal nggak boleh megang, nggak boleh sepik-sepik yang nggak butuh, yang nggak guna. Akhirnya kalian cintanya dalam doa saja. Kalian luangkan waktu kalian tatkala tahajud, ya Allah, gimana sih Allah, kita tuh udah dewasa, udah punya perasaan cinta, lagi cinta ke dia, ya Allah, tolong jaga dia, ya Allah, supaya jangan dipegang Eko. Jangan maksa doa itu, ya. Perkara jodoh itu perkara sudah ditentukan, ya Allah, saya mau jodohnya dia, ya Allah. Kalau di Lauhul Mahfud bukan namanya dia, coret, ya Allah, saya pengen dia. Jangan maksa, ya. Udah begitu doanya, ya Allah, jujur pada Allah tuh nggak apa-apa, curhat pada Allah tuh terang-terangan aja, ya. Allah itu lebih sayang daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Allah itu lebih cinta daripada kedua satu pasang seorang kekasih saling mencinta. Maka Allah itu sebenarnya gampangnya tempat curhat itu Allah. Kalau kalian lagi butuh duit, anggap Allah tuh bos yang paling baik, maka curhat. Kalau kalian lagi melau dengan cinta, anggap Allah itu seorang kekasih yang benar-benar mencintai kalian, curhat aja, begitu, ya. Tolong jaga dia, ya Allah, istiqomah, ya. Kemudian di dunia nih nggak jodoh, ya, di dunia nggak jodoh, di dunia saling menjomblo, sampai akhirnya meninggal dunia sama-sama jomblo, masuk ke surga. Itu Allah kasih tahu loh. Indah nggak? Itu cerita cintanya Allah kasih tahu. Waktu di dunia, tahu nggak? Tuh si Andi tuh sering doain kamu. Ada nggak ceweknya di surga? Ikan lagi dodok pengen jentul ning sorbi dan gedang. Dipertemukan. Ya Allah. Pada gosong. Romantis nggak cerita cinta gitu? Romantis bukan main. Oh, ternyata kamu yang sering doain saya tuh. Akhirnya dinikahkan oleh Allah di surga. Subhanallah, ya, disaksikan oleh para malaikat, oleh Rasulullah. Allah, indah. Cinta tuh begitu, cinta tuh harus selamat dunia akhirat, ya. Maka bedakan antara cinta dan nafsu, antara cinta dan kebutuhan, ya.
Dan laki-laki jangan pernah mencoba untuk mencintai seorang perempuan melebihi cinta pada Allah. Karena kalau sudah demikian, kalian tidak bisa menjadi imam yang baik. Bahkan laki-laki, seorang suami itu nggak boleh mencintai istrinya itu berlebihan daripada cintanya kepada Allah. Kalau sudah mencintai istrinya berlebihan, maka akan terjadi seperti zaman sekarang yang namanya suami takut istri. Apa kata istrinya? Ia nurut. Ini sudah bahaya, ya, sudah bahaya. Kalau istri sudah menjadi nahkoda, sudah menjadi setir suami, itu tanda keluarganya sudah diambang kehancuran, sudah rusak. Meskipun dia seorang ustadz, meskipun dia seorang faham dengan ilmu agama, tapi kalau sudah kalah dengan masalah cinta terhadap istrinya, itu sudah diambang kehancuran. Karena sifatnya suami, ya, semakin ditekan itu semakin melonjak. Karena dia punya sifat imam sebenarnya, tapi imamnya nggak diaplikasikan karena kalah dengan perasaan cinta. Awas. Misalnya jam 11 belum pulang nih, jam 11 malam. Awas istri ini jangan sembarangan ngomong. Kalau tiba-tiba kata istri, "Mas, wis bengi orang balik-balik." Suami yang tadinya mau pulang, lihat SMS begini malahan semakin melonjak, sekalian nggak pulang. Itu suami, ya. Tapi kalau seorang istri bilangnya baik-baik, ya, dengan bahasa yang baik, "Mas, hati-hati ya kalau pulang." Wah,